emas murni. Ku serahkan padamu semua, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyatakan menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu dengan hatimu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, menyenangkanmu, senangkanmu.
hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sekap hati kita bernyanyi bersama-sama. Katakan Tuhan, kami Tuhan jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. dengan hatimu Tuhan ku serahkan hati kami Tuhan. semua ku berikan padamu. Ketulusan kami, Tuluskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan hatimu. agar aku menyenangkan-Mu. Angkat suaramu, senang hatimu, menyenangkanku. Amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, ini sekap kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, yang sungguh-sungguh menyenangkanmu, menyenangkanku, kerinduan kami Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Baiklah, kita akan mengawalinya dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diberikan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Kami percaya kehidupan kami dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan diberkati Tuhan luar biasa sepanjang kehidupan kami dan khususnya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, tema bulan ini masih dalam berkat dalam masa kesulitan. Mari kita langsung baca dalam Markus 9 ayat yang ke-21 sampai ke-24. Markus 9 ayat 21 sampai 24. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 23, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini."
Bapak Ibu sekalian, dari bacaan kita, tadi kita melihat ketika seorang ayah berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau dapat," dan Tuhan Yesus menjawab di ayat yang 23, seperti sedikit menyindir, "Katamu, jika engkau dapat." Hello, masalahnya bisa atau tidak bisa bukan di dirinya Tuhan Yesus, melainkan pada dirimu yang percaya atau tidak. Ayatnya menekankan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika masa-masa kesukaran, masa-masa kesulitan itu datang dalam sebuah wilayah ataupun dalam kehidupan kita, itu yang paling penting adalah bagaimana respon kita. Apakah kita percaya atau tidak percaya bahwa pertolongan mujizat Tuhan masih ada dan datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat ini kata percaya dalam bahasa aslinya itu berbentuk kata kerja. Artinya bukan percaya sekedar perasaan atau percaya hanya karena keadaan, tetapi percaya yang merupakan kata kerja. Karena kata kerja ketika dilakukan menghasilkan sesuatu. Ketika engkau melakukan kata kerja lari, maka akan ada hasil pindah tempat. Ketika engkau melakukan kata kerja memetik buah, maka ada hasil buah yang dipetik. Maka kata percaya di sini adalah sebuah kata kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena bagi orang yang percaya, baik itu di masa kesukaran, baik itu di masa kelegaan, bagi mereka tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan ketika sudah berkehendak, maka Tuhan sanggup melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Matius 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Kalau tadi dikatakan jika engkau dapat, ayat berikutnya kita baca jika engkau mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus langsung menjawab, "Aku mau." Apabila kesukaran yang menerpa kehidupan kita dan jawabannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya Tuhan berkehendak dan mau, Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana sistem kepercayaan kita. Apakah kita percaya bahwa sampai hari ini pertolongan Tuhan masih ada? Apakah engkau percaya bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan juga mau melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah engkau percaya di balik semua kesulitan yang mungkin sudah lama, yang sudah mengganggu iman percayamu, engkau masih tetap mau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang mendengar? Maka ada berkat-berkat di dalam masa-masa kesukaran kita, sebab Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sobat yang setia. Dia tidak ingkar janji, dia tidak lari dari janjinya, dia akan menepati janjinya. Dan ketika dia menepatinya itu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Percaya lagi kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sebuah ayat mengatakan jika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa? Mari kita baca dalam Matius 8, masih di pasal yang sama, ayat yang ke-17. Matius 8 ayat yang ke-17 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah, Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan penyakit kita. Ayat lengkapnya bisa Bapak Ibu baca dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Sebab dikatakan dialah yang memikul kelemahan kita, yang memikul sakit penyakit kita, yang memikul kesukaran kita, yang memikul kesulitan kita, yang memikul pergumulan kita. Tuhan sudah membayarnya di kayu salib dengan bilur-bilur dan pengorbanannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi atur bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Tuhan mau, Tuhan berkehendak untuk memberi kepada kita kekuatan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kesukaran dan kesulitan tiap orang berbeda-beda. Beda juga kerelatifannya. Tetapi Tuhan mau engkau percaya. Dialah Yesus, Yeshua HaMashiach, Allah pembebas dan sumber damai, sumber kekuatan. Sebab Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang engkau doakan. Seperti tertulis dalam Efesus 3 ayat 20. Sebab Dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat Tuhan, bersyukur dan memohon kiranya di masa-masa kesulitan kehidupan kami, mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit, ada yang sedang mengalami tertekan di dalam pergumulan, masalah rumah tangga dengan anak, dengan istri, biaya-biaya yang sedang butuh banyak untuk dicukupi, atau sakit penyakit, atau ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, mereka menerima jawaban dari setiap doa mereka, bahkan lebih dari apa yang mereka doakan. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang mendengar. Engkaulah Jehovah Rapha, Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Jehovah Shalom, dan Engkaulah Allah El Shaddai. Tuhan, hamba serahkan setiap jemaat Tuhan yang di rumah saat ini. Kiranya Tuhan melawat mereka dan menjamah setiap apa yang menjadi kesulitan dan kesukaran mereka. Dan terimalah berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.